Selamat datang kembali dalam seri studi kasus talent management menggunakan Mekari Talenta Performance Management. Pada chapter sebelumnya, telah dijelaskan mengenai pembuatan kompetensi item dan kompetensi grup. Di chapter 3 ini, akan ditunjukkan bagaimana kompetensi grup tersebut dapat ditugaskan atau di-assign ke job position tertentu, sekaligus bagaimana target kompetensi ditetapkan untuk setiap level karyawan. Dalam praktik manajemen SDM, kompetensi yang dibutuhkan setiap karyawan tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan job position yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang staf HRD akan memerlukan kompetensi teknis yang berbeda dengan seorang staf di bidang keuangan. Oleh karena itu, setiap posisi kerja harus memiliki kompetensi target yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Sebelum kita mulai pembahasan chapter ini, pastikan Anda sudah mempelajari chapter sebelumnya tentang kompetensi grup dengan klik link ini. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan sumber daya manusia semakin fokus pada pengembangan potensi karyawan. Karena itu, Mekari Talenta menghadirkan fitur talent management sebagai strategi untuk menyusun jenjang karir yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan fitur ini, perusahaan dapat memberikan transparansi ke karyawan terkait kompetensi gap, meningkatkan komitmen karyawan, menganalisis risiko seperti potensi turnover, menyediakan pola karir yang jelas, serta membuka peluang pengembangan kompetensi karyawan. Mekari Talenta Talent Management, solusi HR modern untuk pertumbuhan bisnis dan karir karyawan Anda. Sebagai contoh, berikut sebuah review form yang berisi kompetensi untuk posisi staf HRD. Dalam form tersebut, terdapat 4 kelompok kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi komunikasi, kompetensi pengembangan karyawan, kompetensi inovasi, dan pemecahan masalah. Masing-masing grup kompetensi ini memiliki indikator yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian. Selain itu, perusahaan juga dapat menetapkan skala penilaian, misalnya dari 1 sampai 4, beserta deskripsinya. Untuk memulai proses assignment, akses dilakukan melalui menu Talents, lalu pilih kompetensi, kemudian pilih Assignment. Selanjutnya, klik Create Assignment untuk membuat penugasan baru. Pada halaman yang muncul, judul assignment diisikan sesuai kebutuhan. Judul ini dapat disesuaikan dengan nama job position, karena setiap job position memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, judul ditetapkan menjadi staf HRD, maka pilih job position yang sesuai dan disimpan. Jika diperlukan, lebih dari satu job position dapat ditentukan dalam satu assignment, terutama jika beberapa posisi memiliki kebutuhan kompetensi yang sama. Setelah job position dipilih, kompetensi grup yang telah dibuat sebelumnya dapat ditambahkan dengan memilih Add Kompetensi Group dan memilih kategori yang sesuai. Contohnya, kompetensi teknis HRD, kompetensi komunikasi, kompetensi pengembangan karyawan, kompetensi inovasi, dan pemecahan masalah. Tahap berikutnya adalah menetapkan target level kompetensi untuk setiap kompetensi grup pada job position tersebut. Sebagai contoh, untuk level staff HRD dapat ditentukan target sebagai berikut: kompetensi teknis dengan level 3, kompetensi komunikasi dengan level 3, kompetensi pengembangan karyawan dengan level 2, kompetensi inovasi dan pemecahan masalah dengan level 3. Target ini berfungsi sebagai standar yang akan digunakan dalam proses asesmen. Penentuan target kompetensi memiliki peran penting. Ketika proses asesmen dilakukan, hasil penilaian karyawan akan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan. Perbandingan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik gap analysis, sehingga HR atau atasan dapat melihat apakah masih terdapat kesenjangan kompetensi. Informasi ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan development plan untuk karyawan yang bersangkutan. Jika seluruh kompetensi grup dan target level telah ditentukan, klik Submit untuk menyimpan assignment. Assignment yang telah dibuat akan muncul pada indeks halaman assignment. Setiap assignment dapat diedit atau dihapus sesuai kebutuhan perusahaan dan proses penugasan kompetensi grup. Dengan begitu, target kompetensi ke job position telah selesai. Demikian studi kasus chapter ketiga dalam seri Talent Management, yaitu menugaskan target kompetensi karyawan. Pada chapter berikutnya, akan diperlihatkan studi kasus membuat assessment cycle untuk menilai kompetensi yang telah ditugaskan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.